ku menemukan dirimu. 019. Tapi tetap aja ibu nggak bisa tenang kalau kamu tinggal berdua dengan lawan jenis. Segala sesuatu bisa saja terjadi, kan? Bu, aku juga tahu batasan. Lagi pula Novi anak baik dan tidak macam-macam. Meskipun masih khawatir, namun wanita itu tidak banyak bertanya lagi. Untuk kali ini ia akan mempercayai Arga. Selain itu, ia hafal betul karakter putranya yang tidak sembarangan menjalin hubungan dengan wanita. Ya sudah kalau begitu. Yang penting kamu jangan macam-macam. Ibu nggak mau kalau sampai suatu hari kamu buat malu keluarga kita. Beres, Bu. Arga melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Kalau begitu aku mau berangkat ke sekolah. Udah mau telat. Ya sudah, sana berangkat. Ibu juga mau pulang dulu ke rumah lama. Keduanya melangkah keluar rumah dan mendapati Novi masih duduk menunggu di teras. Ia sempat membungkukkan kepala tanda hormat kepada ibu dari suaminya itu. Ingin menyalami pun ragu, sebab wanita parubaya tampak itu sangat dingin. Saya sudah dengar semuanya dari Arga. Katanya kamu tinggal sementara di sini untuk jadi pembantu. Novi mengangguk pelan. Memangnya kamu nggak punya keluarga lain di kota? Ini. Saya nggak punya siapa-siapa di sini, Bu. Nggak ada teman sama keluarga. Ya sudah tidak apa-apa. Asal kamu tahu batasan dan ingat bahwa Arga itu majikan kamu. Iya, Bu. Maafin saya udah ngerepotin. Wanita itu hanya mengangguk, sebelum akhirnya melangkah menuju mobil. Setelah kepergian sang ibu, barulah Arga bernapas lega. Itu tadi ibu saya, ucap Arga. Kamu harus hati-hati. Kalau ibu nanti kesini lagi, jangan sampai kamu salah bicara dan membuat dia curiga. Iya, Mas. Saya tahu. Tadi saya bilang kamu kerja di rumah saya bantu-bantu. Maaf, saya tidak punya alasan lain yang masuk akal. Tak ada sahutan dari Novi. Hatinya seolah sudah beku. Dianggap pembantu oleh suami sendiri bukan masalah lagi baginya. Yang ia pikirkan sekarang hanya menata ulang masa depannya tanpa memikirkan hal lain. Kamu harus hati-hati. Pak Arga itu galaknya minta ampun. Jadi jangan buat kesalahan sekecil apapun, ucap Nindi, yang sedang mengganti pakaian olahraga. Jam belajar pertama hari ini diisi dengan olahraga. Novi hanya menanggapi ucapan temannya dengan senyuman tipis. Kalau boleh jujur, ia agak penasaran segalak apa suaminya itu saat sedang mengajar. Mengapa hampir seluruh siswa takut padanya? Memang kamu pernah dihukum apa aja sama Pak Arga? Tanya Novi penasaran. Banyak, Nindi tertawa. Ia mengambil posisi duduk tepat di samping Novi sambil memasang sepatu. Biasanya dihukum suruh bersihin toilet, menyapu di lapangan, atau tulis saya minta maaf 1000 kata. Gadis itu tampak begitu santai. Lalu kemudian berdiri di depan cermin sambil memperhatikan penampilannya. Yuk, ke lapangan. Kalau telat, Pak Arga bisa ngereoki. Nindi memutar gagang pintu, namun kemudian ia menyadari akan sesuatu. Loh, ini pintunya kenapa? Gadis itu tampak kelimpungan setelah menyadari bahwa pintu kemungkinan terkunci dari luar. Sial. Ini pasti kerjaan orang iseng. Maki gadis itu sambil menggedor pintu. Novi pun ikut panik. Tolong, buka pintunya. Ada orang di luar, enggak. Namun, setelah beberapa menit menunggu, tak ada sahutan apapun. Keduanya pun semakin panik. Terlebih, karena hukuman sudah menanti. Bagaimana sekarang? Tanya Novi. Ya terpaksa tunggu bantuan, jawab Nindi,
lalu berteriak lagi dengan harapan akan ada seseorang yang mendengar mereka. "Tolong, apa ada orang di luar?" Beruntung kala itu seorang penjaga sekolah kebetulan melintas dan mendengar suara teriakan. Begitu pintu terbuka, keduanya segera berlari saling berkejaran menuju lapangan. Tatapan semua orang pun tertuju pada mereka. Arga tampak menatap dengan dingin. Seolah tatapan itu mampu melahap kedua gadis itu dalam sekejap. "Kalian abis ngapain sampai telat ke lapangan?" Novi dan Nindi bungkam. Beberapa siswa terlihat menahan tawa melihat keduanya membeku. "Maaf, Pak. Kita abis terkunci di ruang ganti baju," jawab Nindi takut-takut. "Abis terkunci atau abis ngobrol? Anak lain juga abis ganti baju tapi nggak telat seperti kalian." Tak tahu harus memberi jawaban apa. Sementara Nindi sudah tampak panik. "Novi, ini hari kedua kamu sekolah tapi kamu sudah tidak disiplin seperti ini. Mau jadi apa kamu nanti?" "Maaf, Pak." Gadis belia itu hanya menunduk. Tak ada lagi sahutan lain dari bibirnya. Tatapan Arga membuat seluruh tubuhnya terasa meremang. Belum lagi tatapan siswa lain yang seolah sedang menertawakan dirinya. "Jangan ada yang ketawa, tidak ada yang ngelawak di sini," sambar Arga saat ekor matanya menangkap beberapa siswa menahan tawa. Suasana riuh itu seketika berubah senyap dan mencekam. Bahkan tak ada satupun yang berani bergerak di tempat. "Nindi, kamu bersihkan toilet khusus siswi. Saya akan cek nanti, jadi pastikan toiletnya bersih." "Baik, Pak," jawab Nindi sambil mengangguk. "Dan kamu, Novi, hukuman kamu bersihkan gudang belakang. Jangan keluar sampai jam pelajaran olahraga selesai." Tundukkan kepala dan tidak berani lagi beradu pandang dengan sang guru. Jemarinya saling meremas di balik punggung. Beberapa pasang mata meliriknya dengan wajah prihatin. Namun, beberapa di antaranya justru tersenyum mengejek, seolah hukuman yang dijatuhkan untuk Novi membuat mereka senang. "Maaf, Pak. Apa boleh saya minta hukuman yang lain?" tawar Novi. "Hukuman lain?" Mata Arga menghunus tajam, membuat nyali Novi semakin menciut. "Kamu pikir ini pasar yang bisa tawar-menawar? Tapi, Pak, saya aler. Tidak ada tawar-menawar. Kerjakan hukuman kamu sekarang." Novi tersentak. Sejenak ia mengangkat kepala untuk menatap mata suaminya itu. Meskipun ia tahu bahwa Arga sedang menjalankan pekerjaannya, namun sikapnya yang galak tetap saja menimbulkan luka di hati. Ternyata benar kata sebagian orang kalau Mas Arga itu guru yang sangat galak dan tidak berperasaan, ucap Novi dalam hati. "Kenapa malah diam di situ? Mau hukumannya saya tambah?" "Enggak, Pak. Jangan. Saya akan kerjakan sekarang." "Bagus. Jadikan ini peringatan untuk kamu, supaya minggu depan lebih disiplin dan tidak terlambat lagi." "Baik, Pak. Ingat, gudang harus sudah bersih sebelum jam olahraga selesai." Tak punya pilihan lain, Novi akhirnya mengikuti perintah Arga. La melangkah dengan lemas menuju gudang belakang, setelah sebelumnya pergi ke ruang kebersihan untuk mengambil sapu dan alat kebersihan lain yang dibutuhkan. Debu-debu beterbangan saat Novi membuka pintu gudang. Ruangan yang penuh dengan peralatan sekolah itu tampak berantakan. Ia menyandarkan sapu pada dinding, lalu mengibaskan tangan di depan hidung. Setiap kali meraup udara, seolah yang masuk ke hidung bukan oksigen, melainkan gumpalan debu. "Pengap sekali," ucapnya seraya menatap seisi ruangan. "Itu, entah harus mulai membersihkan dari mana. Padahal Arga sudah memberi tugas bahwa gudang harus bersih.
sebelum jam olahraga selesai. Uhuk, uhuk. Novi yang memiliki alergi terhadap debu itu mulai terbatuk-batuk dan sedikit sesak. Namun, berusaha untuk melanjutkan tugasnya hingga separuh jam olahraga telah terlewati. Hai, Novi, gimana rasanya bersihin gudang? Enak, tawa kecil terdengar sesaat setelahnya. Novi menoleh ke sumber suara. Di pintu terlihat Seira bersama 3 orang temannya yang merupakan para siswi populer di sekolah. Kasihan sekali anak kampung harus dihukum Pak Arga. Makanya, lain kali jangan telat, ucap salah satu di antaranya. Jangan mentang-mentang kamu keponakan Pak Arga dan tinggal di rumahnya, jadi kamu merasa bisa seenaknya. Malah Pak Arga menghukum kamu lebih berat dibanding Nindi. Dia pikir Pak Arga bakal lembek sama dia. Buktinya enggak. Lagi, tawa ketiga gadis itu membahana. Dia pikir bisa seperti Bu Alia yang diistimewakan sama Pak Arga. Ya bedalah, Bu Alia kan calon istrinya Pak Arga. Sepasang mata Novi terpejam. Ia pasti sudah menyiram gadis-gadis itu dengan air bekas pel, jika tidak khawatir hukumannya akan ditambah. Terlebih, salah satunya adalah Seira, siswi paling berkuasa di sekolah. Udah, yuk, balik. Takut kedapatan Pak Arga dan malah disuruh bantuin anak culun ini. Ketiganya lantas berlalu. Novi masih dapat mendengar suara Seira tertawa di kejauhan, sebelum akhirnya benar-benar menghilang. La menjatuhkan tubuhnya pada sebuah kursi untuk beristirahat. 1 jam lebih berada di gudang membuat napasnya terasa sesak, bahkan kini kepala mulai terasa berputar dan tubuhnya terasa kehilangan seluruh tenaga. Bro! Novi tersentak oleh suara pintu yang tiba-tiba tertutup rapat, disusul dengan suasana gudang yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Siapa itu? Sontak Novi bangkit dan beranjak menuju pintu. Memutar gagang berulang-ulang. Tetapi seperti terkunci dari luar. Tolong, buka pintunya. Apa ada orang di luar? Tangannya yang lemah mengetuk pintu, memanggil dan meminta tolong, namun tidak ada sahutan apapun. Tolong, teriaknya dengan sisa tenaga. Aku harus bagaimana sekarang? Punggungnya bersandar di dinding, tubuhnya luruh ke lantai. Novi tidak yakin bisa bertahan jika harus berada di ruangan itu hingga berjam-jam. Sebab sekarang saja ia sudah merasa kesulitan bernapas. Ibu, ayah, Novi nggak kuat lagi. Kenapa hidup Novi harus seperti ini? Ayah sama ibu kenapa pergi ninggalin Novi? Novi takut, Bu. Novi nggak kuat. Kenapa Novi nggak ikut ayah sama ibu aja saat kecelakaan dulu? Semakin lama persediaan udara terasa semakin berkurang bagi Novi. Lehernya seolah tercekik. Detik demi detik bergulir, suasana sekitar mulai tampak memburam dalam pandangannya. Tolong! Tubuh Novi ambruk ke lantai. Matanya terpejam. Ia masih setengah sadar saat mendengar suara seperti bunyi pintu terbuka. Hei, kamu kenapa? Bangun! Dalam kesadaran yang tersisa, Novi masih dapat mendengar suara seorang lelaki memanggil, juga menepuk pipinya berulang-ulang. Tetapi, ia sudah tidak kuat lagi untuk membuka mata. Hei, bisa dengar, enggak? Bangun, ya ampun, pingsan. Apes bener, baru masuk di hari pertama udah nemu orang pingsan, gerutunya dalam hati. Lalu meraih tubuh kecil itu dan menggendongnya keluar. Untung ringan orangnya,